materi hari ini pertama kita review dulu ya tentang telekomunikasi. Jadi yang dimaksud dari telekomunikasi itu data maupun data melalui sebuah perantara dan dia suatu titik ke titik yang lain. Nah, ini untuk jenis telekomunikasi bisa dikirimkan dalam bentuk suara, data maupun gambar. Oke, lanjut. Kita pelajari ini tentang komunikasi serat optik ya. Di sini transmisinya itu terdiri dari yang namanya pemancar optik atau optical transmitter yang fungsinya itu merubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik atau cahaya. Jadi dari listrik dulu ya inputannya baru menjadi sinyal cahaya. Dan terdiri dari yang namanya LED atau singkatannya Light Emitting Diode dengan daya tinggi. Atau ada juga yang namanya diode laser. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada kabelnya ya. Kabelnya itu dia berupa selubung dan ukurannya itu sangat kecil. Biasanya ukurannya itu sekitar 5 mikrometer sampai dengan 250 mikrometer. Ya, kalau mikro itu kan 10 pangkat 6 ya, jadi sangat kecil, jadi tidak bisa dilihat dengan mata biasa gitu ya, harus menggunakan alat bantu. Kemudian terbuat dari material kelas tinggi yang bebas air. Kemudian berfungsi memandu cahaya atau jalan cahaya dari pengirim ke penerima. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada receiver-nya, penerima optiknya, yang berfungsi untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektrik. Jadi kita ubah lagi sinyal cahayanya menjadi sinyal elektrik. Kemudian menggunakan diode PIN atau APD, Avalanche Photodiode. Next, untuk kabel fiber optik itu berbentuk pipa silindris ya. Bisa terbuat dari kaca, plastik maupun gabungan dari kaca dan plastik. Dan tentunya dia mampu menyalurkan cahaya dari ujung satu ke ujung yang lain. Kalau teknologi penyaluran cahaya melalui tabung kaca itu sudah diperkenalkan sejak tahun 1854. Yang penemunya itu ada Leonardo da Vinci dan dibuatkan oleh John Tyndall. Tapi teknologi yang berkembang itu justru bukan pada pengembangan kabel fiber optik, melainkan pada penyaluran gelombang bebas atau elektromagnetik ya. Kemudian dilanjutkan pengembangannya itu pada tahun 1934. Lanjut ke strukturnya, kita bisa lihat nih di gambar yang di tengah-tengah itu ada intinya ya atau core-nya, kemudian dilapisi oleh cladding di sini. Baru bagian luarnya sebagai pelindung di sini atau jaket namanya ya. Jadi untuk elemen dasarnya itu ada core dan cladding.
membedakan keduanya itu ada yang namanya indeks bias bahan. Jadi cahaya itu merambat pada core ini ya. Pola rambatan mengikuti pola cahaya yang masuk, dan cahaya dipantulkan oleh cladding panjang saluran. Nah, jadi fungsinya cladding itu dia memantulkan cahayanya seperti ini, di bawah ini. Yang pertama ada core-nya kan, cahaya masuk. Ini untuk lebih jelasnya. Ada core, cladding, terus ada coating, string fibers di sini. Baru dia ditutupi oleh kabel jaket. Ukuran dari silinder fiber optik itu sangat kecil ya. Jadi ada alat bantu yang namanya mikroskop. Kita harus pakai mikroskop untuk melihat struktur kabel ini dengan jelas. Ukuran core berkisar antara 8 sampai 100 mikrometer. Dan ukuran cladding berkisar antara 125 sampai 140 mikrometer. Jadi ukurannya lebih kecil ya, cladding dibandingkan dengan core-nya. Ukuran core yang lebih kecil itu biasanya digunakan untuk sistem transmisi fiber optik pada rancangan single mode. Sedangkan ukuran core yang lebih besar digunakan pada pola pancaran multimode. Jadi pola pancarannya itu ada dua. Nanti kita lihat ya. Sama untuk yang single mode, itu jenis kabel fiber optik yang digunakan hanya untuk mengalirkan satu cahaya tunggal aja nih, panjang saluran. Lihat ya di bagian bawah sini. Cahaya yang melambat ini hanya ada satu atau cahaya tunggal saja. Dan diameter core pada single mode itu dia sangat kecil. Oke. Nanti dia ada keuntungannya, di mana redaman panjang saluran itu sangat kecil. Tapi juga ada kerugiannya, di mana kapasitas yang disediakan itu terbatas. Sehingga bila ditinjau dari segi biaya, tentunya kabel jenis ini cukup mahal ya, di mana kapasitas yang disediakan itu kecil. Meskipun redamannya bagus. Lanjut ke multimode. Kalau pada jenis ini bisa disalurkan lebih dari satu cahaya. Ada di bawah sini. Banyak ya cahaya yang disalurkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ukuran diameter core-nya itu juga lebih besar ya dibandingkan dengan single mode tadi. Dan untuk kerugiannya, redamannya tentunya akan sangat besar. Tapi keuntungannya kapasitasnya juga besar karena dia bisa menyebabkan banyak sinyal cahaya. Jadi bila ditinjau dari segi biaya, kabel jenis ini cukup murah dibandingkan dengan single mode. Ini untuk jenis-jenis kabel fiber optik. Ini ada
type buffer, dan ada breakout, ada self reporting seperti ini. Nah, ada hybrid and composite cable, ada armored cable. Ini untuk jenis kabel tanah ya. Jadi di sini ada lapisan yang terbuat dari aluminium. Ini surat optiknya tadi ya. Kemudian di tengahnya ada tension member di sini. Jadi di tengah-tengahnya itu ada suatu lapisan lagi. Tapi bukan serat optik ya. Baru di sini ada jaketnya, pelindungnya bagian luar. Ini untuk merek lain juga, bahannya sama saja, terdiri dari seperti ini juga. Mungkin bahan-bahan pelindungnya yang berbeda ya, untuk terbuat dari PVC. Lalu ada kabel tanam langsung. Itu bisa ada yang di tanah, kemudian ada yang di pelindung yang lebih besar ya. Ini pakai baja di sini pelindungnya. Kemudian untuk di daerah ini juga bisa sangat kecil, dia ringan, lentur, tidak berkarat, tegangannya rendah, kapasitasnya besar, kemudian bebas induksi, dan juga bebas derau ya, derau atau interferensi crosstalk, lalu tahan terhadap temperatur tinggi, dan juga tidak mengandung logam. Terbuat dari kaca atau plastik tadi ya. Next, untuk pembangkit cahaya. Pembangkit cahayanya kan tadi ada dua ya, LED dan juga LD. Perbandingannya, kalau LD itu dia lebih baik dibandingkan dengan LED karena LD dapat memodulasi kecepatan pengiriman lebih tinggi. Jadi dia lebih cepat nih mengirimkan sinar cahayanya. Kemudian untuk LD juga dapat menghasilkan daya kirim yang lebih besar. Tentunya akan lebih efisien jika ditinjau dari segi redaman. Jadi redamannya kecil dan juga daya kirimnya besar ya, atau kapasitas. Nanti LED juga ternyata lebih baik dari LD dari segi ini, di mana LED itu harganya lebih murah dan keandalannya lebih tinggi, meskipun kapasitasnya mungkin lebih kecil ya dibandingkan LED. Untuk peredaman pada fiber
optik. Jadi beda-beda ya untuk elemen-elemennya, masing-masing punya redaman yang berbeda. Untuk sistem transmisinya, ini untuk pertama data switching, kemudian data switching, IP switching, dan audio video switching. Jadi masing-masing ini yang akan dikirimkan akan melalui proses multiplexing terlebih dahulu. Jadi akan diolah, semua informasinya digabungkan, baru kita transmisikan melalui vertical line terminal. Ini transmitter ya. Baru lanjut ke receivernya. Receivernya di sini, kemudian coba lagi informasinya, berarti kan tadi dari sinyal cahaya menjadi sinyal elektrik. Lalu akan dikirim lagi ke penerima atau receiver di sini. Untuk kerugiannya dari jaringan fiber optik, yang pertama, kabel fiber optik itu tidak dapat menyalurkan energi elektrik, sehingga di setiap terminal itu harus memiliki keperluan elektrik sendiri. Jadi siap diubah menjadi energi cahaya. Lalu instalasinya dia memerlukan waktu yang lama atau panjang. Dan juga untuk perbaikan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu sangat tergantung pada karakteristik dari kabelnya. Dan untuk instalasi serta perbaikan memerlukan sarana yang lengkap. Pemeliharaan juga harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang terlatih. Beberapa kerugiannya, keuntungannya, yang pertama kapasitas dan kecepatan penyaluran informasi atau data itu sangat tinggi. Lalu tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik, dia bebas dari interferensi, redamannya rendah, dan juga tingkat kebocoran informasi 0 atau privasinya terjaga ya. Untuk pemeliharaannya juga bisa dilakukan beberapa pengukuran. Bisa mengukur dari output dayanya dan juga receive dayanya, apakah tetap bernilai sama gitu ya, maupun output dan juga input dan outputnya, kemudian pengukuran format pulsa cahayanya, di pulsa yang dikirim itu harus diukur atau dilihat setiap tenggang waktu tertentu gitu ya. Lalu ada pengukuran dari karakteristik saluran, jadi apakah masih kecil ataukah sudah sangat besar, ya, itu akan kita ukur.
Lanjutkan dengan pemeliharaan pada sistem komunikasi selat optik. Untuk pemeliharaan bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Kalau harian, misalkan dia melakukan pemeriksaan kebersihan ruangan dan perangkat, dan juga dilihat lampu-lampu indikatornya. Terus untuk mingguan, bisa juga melakukan pembersihan ruangan dan perangkat. Kemudian ada yang namanya meter reading. Jadi meter reading ini untuk mengukur ya, mengukur ini tadi contohnya. Jadi bisa digunakan dengan yang namanya meter reading. Jadi bisa dilihat masing-masing komponen dari fiber optik itu apakah berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian dilanjutkan untuk bulanan, itu kita bisa melihat dari kelenturan fiber optiknya. Lalu di sini kabel udara ya. Kemudian untuk tiang dan aksesoris, itu juga kabel udara. Lalu ada pembabatan pohon maupun alang-alang di sekitar rute. Jadi ini juga harus dilakukan pembersihan ya. Untuk kabel tanah tentunya. Pengecekan pipa dan juga fondasi. Lalu pemeriksaan kondisi manhole dan juga handhole. Ini juga ini ya, contohnya tuh yang seperti gorong-gorong gitu, kondisi manhole ini. Jadi untuk penempatan kabel tanah, misalnya dimasukkan ke dalam manhole. Untuk tahunan, itu dilakukan pemeriksaan kualitas sistem atau overall test. Misalkan pengukuran output power, usage sensitivity level, dan bit error rate-nya, dan power supply-nya. Dan juga dilakukan pengetesan, itu menggunakan software, dan juga kita akan melakukan pengontrolan dan juga supervisory untuk yang dilakukan secara tahunan. Ini ada untuk gambarnya, contoh pemeliharaannya di sini. Ini contoh-contoh peralatan untuk pemeliharaan fiber optik. Dimana ada Hall pattern generator, dan ada optical power meter, power sensor, variable attenuator, dan juga oscilloscope. Jadi alat-alat ini untuk mengukur macam-macam ya, bisa mengukur bentuk dari pulsanya, kemudian dayanya berapa, gitu kan? Kemudian variabel attenuator ini seperti pengaturan energi yang bisa dikirim melalui fiber optik. Kalau oscilloscope itu kan kita bisa melihat juga bentuk sinyal ya, dan juga tegangan dalam kabelnya itu berapa.